Reza menatap tajam ke arah Radit dengan nada penuh ketegasan dan emosi yang selama ini ia tahan. Ia tak lagi bisa diam melihat bagaimana Mirsa terus menjadi korban dari masa lalu yang tidak kunjung selesai. Semua penderitaan yang menimpa Mirsa, dari fitnah, kebohongan, sampai kehilangan anak, selalu berawal dari sikap egois Radit yang tak pernah rela melihat Mirsa bahagia. Kali ini, Reza berbicara dengan penuh tekanan dan rasa kecewa. Ia menegaskan bahwa cukup sudah penderitaan yang harus ditanggung Mirsa. Semua kesalahan, semua penyesalan seharusnya berakhir di sini. Tidak ada lagi alasan bagi Radit untuk terus mencampuri kehidupan Mirsa atau mengganggu kebahagiaannya bersama orang-orang yang benar-benar tulus di sisinya. Radit hanya terdiam, tersentak oleh kata-kata Reza yang menusuk hatinya. Untuk pertama kalinya, ia dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang selama ini ia lakukan hanyalah bentuk keegoisan, bukan cinta. Pandangannya kosong, menatap tanah, seolah sedang berusaha menelan rasa malu dan penyesalan yang tiba-tiba menyesakkan dada. Reza tidak berhenti sampai di situ. Ia menambahkan bahwa kebahagiaan Mirsa bukan lagi sesuatu yang bisa direnggut dengan ancaman atau tipu daya. Jika Radit benar-benar pernah mencintai Mirsa, seharusnya ia membuktikan dengan melepaskannya, bukan terus menahannya dalam lingkaran luka. Suasana menjadi hening sesaat. Hanya ada angin yang berhembus pelan di antara mereka, membawa ketegangan yang menggantung. Reza berdiri tegak, penuh keyakinan, sementara Radit mulai menyadari bahwa mungkin untuk pertama kalinya ia harus benar-benar mengalah dan membiarkan Mirsa menemukan kebahagiaan yang selalu ia halangi. Reza akhirnya menegaskan satu hal lagi yang membuat suasana semakin memanas. Ia mengatakan bahwa Radit seharusnya berhenti mencampuri urusan Mirsa dan mulai fokus memperbaiki rumah tangganya sendiri yang kini berada di ujung kehancuran. Karina sudah kehilangan kepercayaan dan permintaan cerai yang terlontar darinya bukan tanpa alasan. Semua itu adalah akibat dari perbuatan Radit sendiri yang terus menimbulkan luka, bukan hanya bagi Mirsa, tetapi juga bagi keluarganya. Radit hanya terdiam, wajahnya menegang menahan emosi yang sulit ia kendalikan. Kata-kata Reza seperti cermin yang memantulkan seluruh kesalahannya, tentang kebohongan, pengkhianatan, dan rasa bersalah yang selama ini ia sembunyikan di balik sikap keras kepala. Tidak ada lagi yang bisa ia sangkal. Reza benar. Hidupnya kini berantakan karena ulahnya sendiri. Reza berbicara dengan nada tegas namun penuh ketenangan. Ia mengatakan bahwa kehidupan Mirsa sudah cukup dipenuhi penderitaan karena masa lalu bersama Radit. Kini waktunya bagi Radit untuk menata ulang segalanya dan bertanggung jawab pada Karina, bukan lagi menyerit orang lain dalam kekacauan rumah tangganya. Jika Radit masih punya sedikit rasa hormat pada dirinya sendiri, ia seharusnya menebus kesalahan itu dengan berhenti menyakiti Mirsa dan memperjuangkan keluarganya yang hampir runtuh. Suasana berubah menjadi tegang tapi penuh makna. Radit mulai menunduk seolah memahami bahwa tidak ada gunanya lagi mempertahankan sesuatu yang telah ia hancurkan sendiri. Reza lalu berbalik pergi, meninggalkan Radit dengan tatapan yang syarat peringatan. Kini semuanya kembali pada Radit. Apakah ia akan terus bertahan dalam egonya atau mulai berbenah dan menyadari bahwa yang seharusnya ia perjuangkan bukan lagi Mirsa, tapi rumah tangganya sendiri yang nyaris tak tersisa. Setelah begitu lama memperlakukan Mirsa dengan penuh kebencian dan rasa iri, akhirnya roda kehidupan berputar menimpa Karina. Semua yang dulu ia tanam perlahan berbalik menjadi ujian yang berat baginya. Sejak rumah tangganya goyah, Karina mulai merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali atas hidupnya sendiri.
Ia harus menghadapi kenyataan bahwa suami yang dulu ia pertahankan dengan segala cara justru menyimpan banyak kebohongan. Karina kini hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Ia dihantui rasa bersalah atas perlakuan kasarnya terhadap Mirsa, terutama setelah tahu bahwa Mirsa sebenarnya tidak bersalah dalam segala tuduhan yang pernah ia lontarkan. Kebenaran demi kebenaran mulai terbuka satu persatu, mulai dari masa lalu Radit hingga hubungan yang sebenarnya antara Mirsa dan Akira. Semua itu membuat Karina semakin terpuruk dan merasa karma benar-benar datang menghampirinya. Mencoba menggerakkan tangannya, ingin menggenggam tangan Mirsa, tapi tubuhnya terlalu lemah. Hanya tatapan matanya yang mampu menyampaikan segalanya. Sebuah permintaan maaf yang terlambat, sebuah pengakuan yang selama ini tertahan di dada. Di sisi ranjang, Mirsa menatapnya dengan air mata menetes tanpa henti. Ia tidak menyangka orang yang begitu membencinya ternyata memiliki darah yang sama dengannya. Sementara Buk Desi yang berdiri di antara mereka hanya bisa menunduk haru menyaksikan bagaimana akhirnya kebenaran yang selama ini disembunyikan terkuak di saat-saat paling rapuh. Ruang itu dipenuhi keheningan yang menyayat. Pramana menyesal hari itu juga. Menyesal karena baru menyadari arti cinta seorang anak ketika semuanya sudah terlambat. Ia hanya bisa berharap, meski tanpa kata, bahwa Mirsa mau memaafkan dirinya sebelum waktu benar-benar memisahkan mereka untuk selamanya. Bagi Mirsa, kebenaran ini bukanlah akhir dari penderitaan, melainkan babak baru dari luka yang harus ia sembuhkan perlahan. Meskipun di dalam hatinya tersisa secercah harapan, rasa kecewa itu masih terlalu dalam untuk bisa terhapus dalam sekejap. Kekecewaan itu begitu dalam hingga sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saat kebenaran akhirnya terbongkar.